Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Dewan Juri yang kami hormati. Kami adalah tim Reka Cipta Titian, tim BIM Engineer yang berisikan para kreatif millennials yang siap mengimplementasikan teknologi jembatan terbaru pada ilmu lama teknik sipil. Dalam 20 menit ke depan, kami akan mempresentasikan hasil pemodelan jembatan menggunakan konsep BIM yang telah kami kerjakan, meliputi informasi proyek, lingkup pekerjaan, timeline aktivitas, kendala, hasil implementasi, serta inovasi. Proyek yang akan kami modelkan adalah proyek pekerjaan desain and build pembangunan jalan tol 6 ruas Semanan Grogol dengan nilai proyek 3,3 triliun rupiah. Lokasinya berada di Semanan hingga Grogol, Jakarta Barat. Proyek ini adalah milik PT Jakarta Toll Road Development. Waktu perencanaan dan pelaksanaan adalah 365 hari kalender dan 720 hari kalender untuk pemeliharaan. Proyek ini terdiri dari jalan utama sepanjang 9,5 km dengan struktur tipikal berupa 2 single box girder dengan lebar dek 13,1 meter yang dipasang paralel, dan untuk special span menggunakan struktur balance cantilever menggunakan multi-cell box girder dengan lebar dek 26,3 meter. Lalu terdapat 6 on-off ramp dan 1 interchange 4 arah dengan struktur atas tipikal menggunakan single box girder dengan lebar dek 9 meter dan pada bagian approach menggunakan pile slab. Lingkup pekerjaan yang kami lakukan adalah pemodelan BIM jalan tol 6 ruas Semanan Grogol. Untuk pemodelan kami menggunakan aplikasi Bentley Open Bridge dan untuk visualisasi kami menggunakan Lumen RT. Pada proses data collecting, data-data untuk pemodelan kami dapatkan dari pihak pelaksana yaitu Wijaya Karya berupa fotogrametri, kontur, dan preliminary design. Selanjutnya pekerjaan persiapan berupa input data ke dalam aplikasi Open Bridge berupa data kontur, alignment, dan pembuatan support lines dan sebagainya. Selanjutnya adalah pekerjaan utilitas, yaitu pembuatan template struktur dan material yang akan digunakan pada pemodelan seperti profil box girder, profil pier, mutu bahan, hingga analisis harga satuan dari tiap bahan yang digunakan. Untuk template yang diperlukan, namun tidak disediakan secara default pada Open Bridge, kami menggunakan custom template sesuai dengan desain yang diinginkan. Selanjutnya pekerjaan superstructure, yaitu pemasangan template superstructure berupa typical deck, cantilever deck, serta pile slab menggunakan variable constraint pada alignment yang telah ditentukan agar sesuai dengan desain rencana. Selanjutnya pekerjaan superstructure, yaitu pemasangan template substructure pada titik-titik support lines yang telah ditentukan. Template substructure yang diinput antara lain adalah bearing dan pier. Sedangkan excavation tidak kami modelkan dikarenakan keterbatasan perangkat yang kami gunakan. Selanjutnya, setelah semua komponen struktur dimodelkan, dilakukan pekerjaan auxiliary berupa pemodelan wiring surface, barrier, road lamp, pavement marking, and traffic sign. Pavement marking kami pasangkan pada komponen aspal dengan menggunakan perintah 2D to 3D stencil. Serta untuk pemodelan traffic sign karena tidak tersedia template secara default, maka kami membuatnya dengan custom template. Selanjutnya, pekerjaan detailing yaitu pemodelan penulangan pada tiap komponen struktur. Tahap ini tidak kami kerjakan karena keterbatasan data yang disediakan. Setelah seluruh komponen dimodelkan, dilakukan pembuatan report secara otomatis dari Open Bridge berupa quantities, input parameter, coordinate XYZ, deck elevation, and 2D drawing. Untuk quantities, kami mengolah kembali agar terlihat rapi. Untuk pekerjaan terakhir, yaitu pekerjaan pembuatan animasi. Pembuatan animasi terdiri dari pembuatan traffic, sequence, and render. Untuk pemodelan traffic tidak kami lakukan karena keterbatasan desain perangkat. Timeline aktivitas dalam pemodelan yang dilakukan oleh kelompok kami dikerjakan dalam jangka waktu 44 hari dimulai dari tanggal 8 Desember 2019 dan selesai pada tanggal 1 Februari 2020. Pekerjaan awal yaitu pekerjaan persiapan dan pekerjaan utilitas yang dilakukan secara paralel.
Setelah kedua pekerjaan tersebut selesai, dilanjutkan dengan pekerjaan superstructure. Setelah pekerjaan superstructure selesai, dilanjutkan dengan pekerjaan substructure dan pekerjaan auxiliary yang dilakukan secara paralel. Pada saat pekerjaan tersebut juga, kami coba untuk membuat detailing sebuah pier. Tetapi karena tidak adanya detail penulangan dan waktu yang semakin sedikit, maka tidak kami lanjutkan. Setelah pekerjaan substructure selesai, dilanjutkan dengan pekerjaan terakhir, yaitu pembuatan laporan dan animasi yang dikerjakan secara paralel. Untuk bagian berikutnya yaitu bagian kendala. Kendala pertama yang kita temui adalah adanya clash alignment horizontal pada tiap pertemuan alignment. Clash ini menyebabkan adanya benturan dan celah pada pertemuan antara deck frame dengan deck main root. Untuk solusinya, pada pertemuan antara deck frame dengan deck main root, deck frame digabungkan pada input alignment main root, dan pada bagian nose frame, template dari deck harus dibuat sehingga working point dapat disesuaikan terhadap as girder pada pertemuan deck frame dan deck main root. Kendala berikutnya yaitu terdapat perbedaan elevasi pada pertemuan alignment vertikal antara alignment frame dengan main root. Hal ini menyebabkan tinggi deck pada pertemuan tersebut menjadi tidak sama. Solusi dari kami yaitu deck frame disesuaikan dengan menggunakan fungsi vertical offset dengan elevasi main root menjadi titik tinjauannya agar elevasinya menjadi sama. Kendala selanjutnya yaitu dikarenakan terdapat perbedaan alignment ORG dengan alignment file plan structure yang diberikan panitia, menyebabkan alignment vertikal pada rem ORG menjadi tidak memenuhi persyaratan ruang bebas untuk kereta api setinggi 6,2 meter dari kepala rel hingga bagian bawah girder. Solusi dari kami yaitu melakukan perubahan terhadap alignment vertikal dan konfigurasi perletakan pier pada rem ORG agar syarat ruang bebas kereta api dapat terpenuhi. Tinggi ruang bebas kereta api setelah dilakukan perubahan yaitu menjadi 6,24 meter. Poin pertama dari hasil implementasi penggunaan konsep BIM adalah data dengan kualitas yang lebih baik. Dengan menggunakan software Open Bridge Modeler, kita akan diberikan kemudahan dalam pemodelan jembatan secara 3D parametrik. Dari model 3 dimensi yang dibuat, kita dapat membuat gambar 2 dimensi yang akan digunakan sebagai laporan secara cepat. Seperti halnya mengeluarkan gambar tampak maupun potongan untuk setiap komponen, gambar plan profile jembatan, gambar potongan melintang yang akan membantu untuk mengetahui clash, karena jembatan yang direncanakan memiliki persimpangan bertingkat. Gambar yang dimodelkan dapat dimodelkan hingga level pengembangan BIM LOD 500, yang tentu harus berkolaborasi dengan software lain seperti ProStructure atau ProConcrete. Karena proses iterasi desain yang rumit dan membutuhkan kecepatan yang tinggi, tentu dengan metode konvensional akan sulit untuk dilakukan. Poin kedua adalah clash detection. Dengan penggunaan konsep BIM, proses clash detection dapat dilakukan dengan overlaying antara data fotogrametri dengan desain jembatan yang direncanakan. Adapun jumlah clash yang kami temukan pada desain awal jumlahnya lebih dari 20 clash, mulai dari clash ringan hingga clash berat. Sebagai contoh, didapatkan bahwa deck dari alignment ORG tidak memenuhi kriteria desain ruang bebas kereta setinggi 6,2 meter dari kepala rel. Hal ini tentu bukan hal yang mudah dilakukan jika kita menggunakan metode konvensional. Poin ketiga adalah biaya proyek. Dengan penggunaan konsep BIM, kita akan mendapatkan biaya dari hasil kali antara kuantitas volume dengan harga satuan dari model 3 dimensi yang sebelumnya telah kita buat. Informasi bisa dihasilkan secara mudah dan sudah dikategorikan untuk setiap komponen. Perhitungan otomatis akan menghemat waktu dan mengurangi resiko error jika dibandingkan dengan metode konvensional. Selain itu, dengan kuantitas volume yang dikeluarkan, kita dapat mendapatkan gambaran total volume beton cast in place, jumlah segmen box girder, dan sebagainya. Poin keempat adalah value engineering. Dengan penggunaan konsep BIM, kita dapat melakukan efisiensi biaya proyek dengan mengetahui clash di awal jauh sebelum masa konstruksi berlangsung, melakukan optimasi perletakan pier,
dan mengurangi jumlah pier semula berjumlah 367 buah menjadi 347 buah. Serta akan mempermudah dalam manajemen konstruksi ramping. Dengan pengurangan jumlah pier, total biaya yang berhasil dihemat adalah sebesar 57,6 miliar rupiah atau sebesar 2% dari total nilai proyek. Poin kelima adalah visualisasi. Hasil model jembatan yang telah dibuat dapat diekspor ke dalam aplikasi bernama LumenRT. Visualisasi yang dihasilkan akan memberikan gambaran yang lebih baik kepada owner dalam proses tender. Visualisasi dapat dihasilkan baik itu untuk visualisasi ketika jembatan beroperasi dengan arus kendaraan di atasnya, seperti video yang ada di atas kiri, maupun ketika jembatan dalam tahap konstruksi untuk menjelaskan metode konstruksi, seperti video di dalam atas kanan. Masuk ke dalam pembahasan terkait inovasi, dimulai dari latar belakang. Pada interchange DCK terdapat jembatan special span yang melengkung secara horizontal dengan bentang terpanjang 100 meter dan radius tikungan sebesar 120 meter. Jembatan pada interchange ini akan melintas di atas jembatan existing Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta dan didapati clash pada perletakan pier dengan jembatan existing di sekitarnya. Pier yang berbenturan, kami rencanakan agar penampang kolom diubah menjadi kolom persegi berlubang dan dibuat dengan menggunakan sistem pracetak segmental. Perubahan penampang dengan penggunaan sistem pracetak bertujuan untuk menghindari clash dengan jembatan existing dengan membuat kebutuhan ruang dapat dikurangi. Selain itu, memilih penampang kolom akan membuat kolom tetap efisien dengan nilai penambahan volume beton sekitar 18%. Berikut adalah gambar pier segmental yang kami rencanakan. Dengan pile cap yang dicetak di tempat dan telah disiapkan pipa baja sebagai peletakan tendon. Karena tinggi pier yang melebihi dari panjang tulangan pada umumnya, maka tulangan akan dihubungkan dengan bar coupler seperti gambar berikut. Berikut adalah ilustrasi proses konstruksi di lapangan, dimulai dari pile cap dan post tension bar, peletakan segmen pier, penyambungan post tension bar, hingga diakhiri pemasangan segmen terakhir, yaitu untuk struktur atas dan stressing tendon. Berikut adalah sketsa dari segmen pier yang kami rencanakan. Pada segmen pier akan disediakan shear key untuk memberi kuncian antar segmen dan memberikan ketahanan geser yang nantinya akan antar segmen disambung dengan epoksi. Kemudian ada tendon untuk vertical stressing dan menyatukan antar segmen. Selanjutnya ada post tension bar untuk menyeimbangkan momen yang terjadi akibat struktur cantilever yang melengkung secara horizontal. Karena jembatan pada interchange DCK akan dikonstruksi dengan metode balance cantilever dan struktur melengkung secara horizontal, maka setiap penambahan segmen girder akan memberikan gaya eksentris yang menyebabkan pier mengalami momen ke arah dalam radius lengkung. Untuk menyeimbangkan momen yang terjadi pada pier, ketika penambahan segmen girder dilakukan, akan diberikan vertical stressing eksentris berlawanan dengan arah momen yang terjadi menggunakan post tension bar. Direncanakan vertical stressing ini akan dilakukan setiap penambahan 2 segmen girder. Berdasarkan pemodelan beam yang telah dilakukan, didapatkan kesimpulan bahwa dengan menggunakan konsep beam pada perencanaan proyek, kita akan mendapatkan data dengan kualitas yang lebih baik, mengurangi resiko error yang mungkin terjadi, dan mengurangi pemborosan biaya dan waktu akibat baru diketahuinya clash ketika masa konstruksi. Memberikan efisiensi biaya sebesar 5,7 miliar rupiah atau sebesar 2% dari nilai proyek dengan mengurangi jumlah pier sebanyak 20 buah. Mempercepat waktu desain dengan banyaknya proses iterasi desain dengan waktu pengerjaan selama 44 hari, menghasilkan perkiraan biaya sebesar 3,3 triliun rupiah. Cukup sekian hasil presentasi yang kami bawakan. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau hal lain yang tidak berkenan. Terima kasih dan sampai jumpa pada malam penghargaan BIMIK Award 2020. Kita Tidian, bring it beyond limit.